Dan Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis, ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Coba kita jalan-jalan ke rumah sakit, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, dan kita diperintahkan untuk selalu menziarahi orang sakit. Kata Nabi, siapa yang menziarahi orang yang sakit di waktu pagi, maka sebanyak 70.000 malaikat mendoakannya sampai masuk waktu petang. Dan siapa yang menziarahi orang sakit di waktu petang, maka sebanyak 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai pagi hari. Ini keutamaan menjenguk orang sakit. Kita datang, kita melihat kondisi dan keadaannya. Kalau ada hadiah atau bingkisan, kita bawakan. Jika tidak ada, juga tidak mengapa. Kita pergi untuk mendoakan saudara kita, kita menghibur dia, kita meletakkan tangan kita di tempat yang ia rasa sakit, kemudian kita membaca Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Kemudian kita membaca surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, sampai selesai dibaca berulang-ulang. Kemudian kita tiupkan, dan semua ini bisa kita lakukan. Tidak terkhusus untuk para peruqyah. Ini adab menjenguk orang sakit. Dan saya yakin kita semua hafal surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, obati dia. Bukan cuma dokter yang kita harapkan, bahkan ini obat yang paling mujarab, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kemudian kita menghiburnya, jangan menakut-nakutinya. Jangan kemudian mentang-mentang di tetangga rumah kita kemarin meninggal penyakitnya sama, kemudian kita bilang, ini sama penyakitnya tetangga saya. Bagaimana kondisinya Pak Ustadz? Ditaksiami kemarin. Ya, tidak boleh kita menakut-nakuti seperti itu. Ya, makanya di antara kode etik para dokter itu, mungkin di sini ada dokter atau ya berprofesi di dunia medis, itu kan tidak boleh menyampaikan jenis penyakit kepada pasien kalau dikhawatirkan bisa menjadi shock atau menjadi runtuh mentalnya. Kepada keluarganya mungkin, biasanya keluarganya dipanggil khusus, ya, diberitahu ya, bahwasanya ini penyakitnya agak parah, tapi jangan diberitahu. Ya, biasanya dokter berkata seperti ini. Kalau kita bertanya apa pantangannya dok, dokter mengatakan tidak ada Ji, makan semua. Itu sudah pertanda itu, kalau disuruh makan semua, ya berarti tidak lama itu, ya kasih semua yang dia mau kok dong. Itu permintaan terakhirnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan di sini ada pelajaran, ingat hati-hati, jangan tertipu kalau Allah memberikan kepada kita semua yang kita mau. Apalagi kalau kita larut dalam maksiat, jauh dari Allah, dan dikasih terus oleh Allah, nikmat oleh Allah. Jangan-jangan kita kondisinya seperti orang ini, ya, dikasih terus. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aita man an'ama Allahu 'alaihi 'ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat ada orang yang terus diberi nikmat oleh Allah, padahal dia rajin bermaksiat, maka ketahuilah ini adalah istidraj, tipuan untuknya. Ya. Diulur-ulur, akhirnya kemudian ketika hukuman tiba, azab mendatanginya, dia kemudian tidak mampu untuk menolaknya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Kembalilah kepada Tuhan kalian. Wa anibu ila rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzab, sebelum datang azab baghtah, yang datangnya secara tiba-tiba, wa antum la tash'urun, dan kalian tidak menyadarinya. Ya, sebagaimana dalam hadis, innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Terkadang Allah memberi tangguh kepada orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat maksiat, namun ketika diambil oleh Allah, tidak ada yang mampu menyelamatkannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Sampai ketika mereka lupa dengan peringatan kami, kata Allah, kami bukakan kepadanya seluruh pintu-pintu dunia.
Sampai ketika dia diambil oleh Allah, maka tidak ada yang mampu menyelamatkannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'afan fi jasadi. Ia merasakan tubuhnya sehat walafiat, dan termasuk juga di antara adab menjenguk orang sakit. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai tambahan faidah, kata para ulama kita, jangan berlama-lama berada di tempat itu. Termasuk juga lihat jam besuk. Termasuk juga kalau perlu beritahu dulu sebelumnya. Ya, karena biasanya pasien itu butuh istirahat. Ya. Jangan kita berlama-lama kemudian tanya kronologisnya dari A sampai Z. Ya, bagaimana ini penyakit kita ini sebenarnya, ini apa sebenarnya rinciannya? Coba kita cerita. Ya. Tidak boleh begitu. Ya, tidak boleh. Jadi sekadarnya saja, kecuali kata para ulama, kalau kita melihat bahwasanya keberadaan kita di situ membahagiakan dia. Biasakan kalau kita sudah mau pulang, dia pegang tangan kita, sebentar kita pulang, duduk maki dulu. Ya, bahagia aku rasa kalau ada di sini. Ya, itu boleh, tinggal. Tapi kalau misalnya sudah jam tidur, kemudian sudah ada isyarat dari keluarganya juga tidak enak, langsung disuruh pulang. Ya, misalkan pasien bertanya, "Naik apa Ki ke sini?" "Naik motor." "Oh ya, hati-hati kalau pulang nanti." Nah, itu kan sudah isyarat itu. Tapi, "Oh iya, nanti saya hati-hati insyaallah." Baru duduk cerita terus. Ya, enggak boleh begitu.